من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku level 4 yang dicintai oleh Allah, gimana kabarnya hari ini? Ustazah berdoa mohon kepada Allah semoga teman-teman semuanya juga keluarganya di rumah dalam lindungan Allah, diberikan Allah kesehatan, juga nikmat iman, ya, nikmat belajar Al-Qur'an, nikmat berjuang, ya. Berjuang menuntut ilmu, dan semoga Allah pelihara semangat kita semua ya untuk menuntaskan perjalanan kita menghafal Al-Quran 3 juz insyaallah. Nah, hari ini Ustazah akan bersamai teman-teman untuk belajar surat Al-Maidah dari ayat 1 sampai ayat 12. Nah, hari ini hari ke-21 ya teman-teman, jangan lupa. Ayo silahkan dibuka Al-Qur'annya. Nah, kita belajar bareng. Ayat pertamanya kita hari ini surat baru ya, surat Al-Maidah. Nah, Al-Maidah ini artinya hidangan. Nah, insyaallah nanti akan kita ketemu dengan ayat yang menjelaskan tentang surat ini. Nah, kita bahas dulu ayat pertama, Ustazah bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, nah diwajibkan atas kalian ataupun penuhilah janji-janji itu. Nah, di sini Allah merintahkan kita untuk memenuhi janji. Nah, janji ini wajib dipenuhi. Janji seperti apa? Janji kepada Allah ya, ataupun janji kepada manusia atau janji kepada orang lain. Nah, janji kepada Allah. Nah, misalkan ini kita bernazar ya, bernazar misalnya nanti kalau misalkan surat Al-Maidahnya setorannya lancar ya, insyaallah aku mau sodakoh ya, atau mau menginfakkan seluruh isi celenganku yang ada di rumah, misalkan seperti itu. Nah, ini janji ya kepada Allah, dan ini harus ditunaikan, hukumnya wajib. Nah, begitupun atau janji kepada manusia, misalkan kita ngomong ke teman kita, besok aku bawain itu ya, besok tenang aja, besok aku beliin jajan semuanya sekelas, aku beliin jajan atau aku traktir jajan. Nah, janji kepada orang lain. Nah, hal yang seperti ini ya harus dipenuhi, ya harus dikerjain. Nah, kalau tidak, nah ini akan menjadi dosa. Ya, akan menjadi dosa. Nah, karena lisan kita sudah berjanji. Dan makanya ketika sebelum kita berjanji, nah kita wajib untuk berpikir dulu. Ya. Berpikir dulu kita ini mampu atau tidak memenuhinya. Nah, kita ini mampu atau tidak ngerjainnya gitu. Jangan mudah berjanji. Ya, jangan mudah berjanji. Bahkan Rasulullah ngingetin kita, orang yang berjanji kemudian dia mengingkari janjinya atau ingkar janji, ini kategori ataupun masuk orang-orang ciri-ciri orang munafik. Nah, Rasulullah sendiri menasihati kita bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Nah, ketika dia berkata ya, dia itu berbohong, berdusta. Ketika berjanji ya, dia itu ingkar. Dan ketika dia dipercaya atau diberikan amanah, dia berkhianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk ya
karakter ataupun ciri-ciri orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, makanya teman-teman jangan mudah sekali janji, jangan gampang-gampang ngasih janji, tapi ternyata kita nggak bisa ngerjainnya gitu. Dan ucapkan insya Allah. Kita mohon ketika kita berjanji sesuatu, ya tambahin kata-kata insya Allah, dan kita mohon kepada Allah, nah agar Allah memudahkan kita untuk memenuhinya. Insya Allah itu jika Allah berkehendak. Misalkan besok aku mau beliin kamu pensil, insya Allah gitu, atau insya Allah besok aku mau beliin pensil gitu, karena kita ini punya uang, ya kita punya uang saku lebih gitu, jadi terus juga kita mau beli pensil gitu, terus kita mau ngehadiahin teman kita karena dia udah baik sama kita, misalkan begitu ya, ditambahin kata insya Allah biar dimudahkan sama Allah gitu. Terus juga ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, ya wala syahrul haram, selanjutnya sampai bawah, ya sampai bawah. Jadi ini ayat tentang kita dilarang oleh Allah, nah untuk melanggar ya syariat-syariat ataupun ketentuan ibadah yang sudah Allah perintahkan. Nah, seperti ketika kita berhaji itu ada tawaf, ada sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian ada tahallul. Tahallul itu memotong rambut, ya. Nah, hal yang seperti ini semuanya yang jadi perintah Allah itu nggak boleh dilanggar, ya. Kewajiban kita itu untuk taat, tidak hanya untuk kenapa ya gitu. Jadi taat dulu, ya. Allah perintahkan kita untuk taat. Kemudian tidak boleh berperang ketika di bulan-bulan haram, ya, yang 4 itu yang pernah Ustazah jelaskan di surat Al-Baqarah. Nah, Asyhurul Hurum ataupun bulan-bulan haram itu ada 4, ya, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Rajab sama Muharram, atau Muharram sama Rajab, ada 4 itu, ya. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian itu dalam kebaikan. Nah, jadi contohnya di sini kalau teman-teman melihat temannya, kalau ada salah satu dari kita yang melihat teman kita ada yang berbuat zalim, kewajiban kita untuk menasehati. Nah, ketika kita melihat teman kita ada yang kesusahan, ya kesulitan sesuatu, kewajiban kita untuk menolong. Ketika ada teman kita yang butuh bantuan, kewajiban kita untuk bersegera ya membantu dia. Nah, di surat ini Allah sendiri sudah mewajibkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, ya. Baik. Selanjutnya silahkan. Nah, dibuka ayat 3. Nah, ayat 3. Ayat ini adalah penjelas dari ayat yang pertama. Ayat pertama tadi ada kata-kata uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Nah, dihalalkan untuk kalian itu binatang-binatang peliharaan, ya. Kecuali yang akan disebutkan kepada kalian, yang disebutkan nanti di ayat ketiganya tadi itu. Nah, gitu. Jadi ayat ketiga ini sebagai penjelas dari ayat pertama. Apa aja yang diharamkan oleh Allah? Hurrimat 'alaikumul maitah. Nah, apa aja yang diharamkan oleh Allah? Maitah, bangkai, kemudian darah, ya. Darah seperti contohnya juga misalkan kita nyembelih hewan, nyembelih ayam. Nah, nyembelih ayam. Terus darahnya itu dimasukin wadah, ya. Darahnya itu dimasukin wadah, nyembelih ayam kan darahnya yang keluar dari leher tadi yang habis disembelihkan netes-netes, ya. Terus dimasukin wadah, ya, dimasukin wadah, terus darahnya nanti didiemin, terus nanti lama-lama darahnya beku. Nah, kalau di sini namanya dideh, ya. Dideh itu ada orang yang ternyata ada orang yang punya kebiasaan makan dideh. Jadi darahnya itu tadi yang udah beku tadi itu
diiris-iris terus digoreng terus dimakan, dan ini haram ya teman-teman ya. Fala'iyadzubillah, jangan sampai ada di antara kita atau keluarga kita yang makan barang seperti ini ya. Darah itu haram. Walahmul khinzir, babi ya, babi itu haram, daging babi itu haram. Terus wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih selain Allah. Makanya apa yang disembelih untuk selain Allah. Nah kita itu kalau misalkan sebelum nyembelih, sebelum gorok ya, diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan apa yang disembelih tanpa membaca Bismillah ya, maka ini hukumnya haram gitu. Makanya teman-teman, hati-hati sebelum nyembelih ayam atau kalau biasanya kita Bismillahi Allahu Akbar, boleh seperti itu, atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu ya teman-teman, sebelum menyembelih itu untuk menghalalkan hewan sembelihan kita gitu. Kemudian selanjutnya yang diharamkan oleh Allah ini adalah al-munkhaniqah ya. Al-munkhaniqah itu hewan yang kecekik, jadi matinya itu dicekik ya. Misalkan kambing, nggak bisa ya nyembelihnya, gimana sih, takut nyembelih kambingnya. Akhirnya lehernya itu diikat pakai tali ataupun tampar. Akhirnya tamparnya ditarik, tarik, gitu-gitu ya. Kambingnya kasihan sampai teriak-teriak ya, gitu. Lama-lama akhirnya mbeknya mati, kambingnya lama-lama mati karena dicekik pakai tampar atau tali tadi. Ini nggak boleh, ini haram. Daging meskipun mbeknya udah mati, akhirnya udah mati baru disembelih, dan ini hukumnya haram, nggak boleh kita makan gitu. Jadi yang boleh kita makan itu tadi yang kita sembelih dalam kondisi hidup-hidup gitu, dengan menyebutkan lafaz Allah tadi ya, Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ini hewan yang matinya itu dicekik itu nggak boleh. Kemudian wal mauqudatu, yang matinya itu dipukulin tuh badannya, kepalanya, apanya, sampai akhirnya mati sapinya. Dan ini dagingnya haram kita makan. Meskipun sapi ya asalnya asal hukumnya itu halal kan teman-teman, karena cara matiinnya tadi itu nggak disembelih tapi dipukulin. Ini jadinya haram sapinya kita makan. Begitupun wal mutaraddiyatu. Wal mutaraddiyah itu hewan yang matinya itu karena jatuh dari tempat yang tinggi ya, atau jatuh ke jurang atau dan sebagainya. Intinya hewan itu jatuh dari tempat yang tinggi, akhirnya dia mati, itu nggak boleh kita makan. Wan natihah, mati karena dia itu diserodok ya, atau diseruduk sama tanduknya hewan yang lain. Atau wama akala sabu itu yang hewan yang matinya diterkam binatang buas. Ini gambar-gambarnya ada ya, Ustazah tampilkan ya gambar-gambarnya, teman-teman bisa lihat ilustrasinya ataupun gambarannya seperti apa. Silakan dilihat di di layarnya ya. Ini ciri-ciri hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah ya. Wa madzubiha 'alan nusub, dan yang disembelih itu untuk dipersembahkan ke berhala, itu nggak boleh. Selanjutnya silahkan diperhatikan ayat 6. Ayat 6 ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Idza qumtum ilas shalah, dan ini adalah perintah berwudu sebelum kita mengerjakan salat ya. Perintah berwudu. Teman-teman di mentoring yang lalu udah pernah Ustazah bahas secara detail ya, bahkan praktek langsung bagaimana cara menyempurnakan gerakan wudu ya dari awal sampai akhir. Di ayat ini dijelaskan kepada kita rukun wudu. Rukun itu apa-apa saja yang wajib dikerjakan. Apabila rukunnya tidak dikerjakan, salah satu rukunnya tidak dikerjakan, maka wudu kita tidak sempurna. Dan kalau wudunya nggak sempurna, sholatnya juga tidak sah. Begitu. Rukun yang pertama, faghsilu wujuhakum ya, membasuh ya wajah
membasuh wajah, rukun yang pertama. Jadi membasuh wajah ini wajib ya, karena itu termasuk rukunnya. Yang kedua, wa aidiyakum, juga tangan kita, membasuh kedua tangan, ilal marafiq, sampai siku-siku. Yang kedua, membasuh ya kedua tangan ya sampai siku-siku, dari yang kanan dulu kemudian yang kiri ya. Kemudian yang ketiga, wamsahu biruusikum. Nah, membasuh ya, mengusap mengusap rambut ya, mengusap kepala gitu. Mengusap kepala ya otomatis rambutnya sampai kulit kepalanya harus kena, nggak cuma rambutnya aja ya, soalnya ini rosnya, kepalanya gitu. Jadi kalaupun kepalanya rambutnya itu lebat ya ya agak basah, jadi kulit kepalanya biar kena gitu. Kalau yang gundul tambah enak ya, langsung gitu, kulit kepalanya langsung basah gitu. Untuk yang perempuan, yang laki-laki sudah Ustazah ajarkan caranya. Yang ketiga tadi membasahi kepala ya. Kemudian yang keempat yaitu membasuh kaki, wa arjulakum ya, wamsahu biruusikum ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, kalau kaki ini ya dibasuh sampai ke sampai mata kaki. Ingat teman-teman, bukan sampai dengkul ya. Jadi wudhu itu membasuh telapak kakinya ya, membasuh kakinya itu sampai mata kaki, bukan sampai dengkul ya. Gitu. Diperhatikan, jadi rukunnya ada 4. Yang pertama membasuh wajah ya, membasuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku-siku. Yang ketiga, membasahi kepala ya, mengusap ya kepala. Ingat, kulit kepalanya sampai basah, sampai kena air. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, bukan sampai dengkul. Nah, yang lain selain dari 4 yang disebutkan sebagai rukun ini adalah masuk ke sunnah gitu. Nah, sunnah wudhu gitu. Kalau misalkan dikerjakan ini, kita Allah lebihkan pahala kita dalam menyempurnakan wudhu, masuk ke suatu pekerjaan di mana kita menyempurnakan wudhu kita ya. Kalau misalkan kita cukupkan dengan 4 anggota ini, nah wudhu kita sudah sah. Nah, begitu ya teman-teman ya. Wudhu kita sudah sah karena ini yang wajib ataupun yang rukun ya, yang untuk dikerjakan adalah yang 4 ini. Dan menyempurnakan ya gerakan wudhu ya, itu adalah utama sekali dan pahalanya besar gitu. Selanjutnya silahkan dibuka ayat 12 ya. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Dan ini teman-teman ada di sini ada isnai ya. Ada wa ba'atsna minhum 12 naqiba, ada 12 naqiba, ada 12 asbatan umama. Ya, ada naqiba, ada asbatan umama. Nah, Ustazah apa bedanya? Nah, kalau 12 naqiba, pemimpin ataupun utusan ya, juru bicara ataupun pemimpin yang diutus oleh Rasulullah. Kalau naqiba itu diutus Rasulullah untuk untuk Bani Israel. Ya, untuk Bani Israel atau dari keturunan Bani Israel. Nah, tapi kalau yang asbaton umama itu dari keturunan ataupun cucu-cucunya Nabi Yakub ya, atau keturunannya Nabi Yakub. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa bedakan. Nah, terus juga Ustazah Ahad baca nih, kalau 12 orang ini ada yang 3 orang dari suku Aus, kalau yang 9 dari suku Khazraj. Dan ini adalah pemimpin-pemimpin ini adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah ya untuk berdakwah gitu. Berdakwah, mengajak orang beriman kepada Allah gitu. Paham ya teman-teman bedanya?
Insyaallah nanti ketika bertemu dengan ayat itu kita nggak bingung kan. Tadi yang Itsna asyara asbatan umama itu untuk keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu yang ayahnya Nabi Yusuf. Nah, masih ingat ya ceritanya? Alhamdulillah. Sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita hari ini di hari yang ke-21. Semoga Allah mudahkan ya perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Nah, kita berdoa kepada Allah sama-sama, semoga Allah lindungi kita dari wabah, kemudian Allah sehatkan kita semua. Allahumma rfa'annal waba wal bala wal amrad wal asqam wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma antal qawi wa nahnu ad-du'afa, antal ghani wa nahnu al-fuqara, antal aziz wa nahnu ala babikal adilla. Ustazah tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.